naik jenjang jabatan bukan karena anak, ponakan, atau saudara, tapi karena prinsip meritokrasi. Kita rayakan atau dunia internasional menjadikan ini sebagai Hari Disabilitas Internasional. Nah, ke depan bagaimana program untuk para penyandang disabilitas yang akan Bapak bawa? Begini, penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan yang setara. Mereka memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain. Itu prinsip dasarnya. Bahkan kami melihat negara harus memberikan perhatian pada 4 kelompok, bukan hanya penyandang disabilitas. Bila 4 kelompok ini dapat perhatian dari negara, yang lainnya insya Allah aman. 1, penyandang disabilitas. 2, lansia, orang-orang usia lanjut. 3, anak-anak. Dan 4, perempuan khususnya ibu hamil. Kalau 4 ini terlindungi, maka masyarakat yang lain dengan sendirinya mudah untuk terlindungi. Kenapa baliho Bapak hilang misalnya? Kenapa baliho oleh sedikit? Lebih baik balihonya sedikit tapi gagasannya banyak. Daripada balihonya banyak di mana-mana tapi tidak ada gagasan yang dimunculkan. Nah, cukup 15 detik jawabnya selesai. Oke, baik. Perkenalkan saya Muhammad Tanjung Pak dari Universitas Negeri Medan. Panggilannya Akbar Tanjung. Amar Tanjung. Amar Tanjung. Oke. Baik, di sini sesuai tema Pak, Desa Anies. Jadi di sini saya ingin mendesak Bapak. Jadi saya ini adalah pemuda dari desa Pak, kurang lebih 9 jam dari Kota Medan, tepatnya di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Oke. Pertanyaan saya tentang anggaran dana desa Pak. Nah, dana di sini sebetulnya adalah sesuatu program yang sangat efektif. Tapi saya nggak tahu apakah pemerintah tidak tahu akan hal ini. Bahwa kenyataan di lapangan, dana di sini tidak digunakan oleh perangkat desa secara efektif. Tidak ada Pak. Seharusnya ini kan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Tapi sesuai fakta yang kita lihat bahwa kepala desa yang kaya makin kaya, gitu-gitu aja Pak kenyataannya. Apalagi ditambah dari 9 tahun, kan gitu Pak. Jadi, yang ingin saya desak dari Bapak, apa kebijakan Bapak mengenai dana desa ini? Apakah memang pasti ada pengawasan Pak? Tapi di mana pengawasan ini selama ini dan gitu? Kemudian satu lagi Pak, saya ini dari desa untuk menjangkau akses pendidikan tinggi ke ibu kota atau ke ibu kota Medan ini aja Pak, Sumatera Utara, itu sangat mahal Pak. Jika kita bandingkan, belum lagi biaya hidup dari desa ke kota itu jelas perbandingannya sangat jauh. Nah, kenyataan yang sangat pahit dirasakan oleh anak-anak desa. Jika saudaranya telah mengambil perguruan tinggi, maka yang kedua yang akan masuk ke perguruan tinggi akan harus sabar menunggu. Itu kenyataan pahit yang harus kami alami gitu Pak. Karena tidak sanggup kalau sekali juga dibayari orang tua untuk mengakses pendidikan tinggi. Jadi di sini saya akan mendesak dua ini. Apa gagasan kebijakan dari Pak Anies? Terima kasih Pak. Gini, ya terima kasih Bung Amar. Pertama, dana desa. Dana desa ini pengaturannya terlalu kaku oleh pemerintah pusat. Seakan-akan desa se-Indonesia itu kebutuhannya sama, urusannya sama, lalu diseragamkan se-Indonesia. Itu akan diubah sehingga dana desa bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa ini. Yang kedua, harus ada mekanisme musyawarah untuk pemanfaatan dana desa oleh masyarakat di desa itu, bukan semata-mata oleh kepala desanya, tapi juga oleh masyarakat di dalam desa itu. Yang ketiga, kami malah berharap anak-anak muda memberikan gagasan kepada kami tentang pengawasan. Jumlah desa kita amat banyak dan pengawasan itu harus semesta. Pengawasan di pemerintah aja tenaganya kurang. Malah kalau boleh, Bung Amar ada ide gagasan, kami akan siap. Karena prinsip kami adalah membuka gagasan, ruang gagasan untuk terobosan-terobosan bisa diadopsi menjadi perubahan. Yang kedua,
soal pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ini biayanya amat mahal hari ini, sehingga banyak sekali keluarga-keluarga yang paling berat adalah bukan yang miskin. Kenapa? Karena kalau yang miskin ada banyak program di situ. Yang kasihan itu keluarga yang menengah. Yang menengah itu malah tidak dapat dukungan dari pemerintah. Justru di situ yang kita ingin masuk, supaya keluarga-keluarga menengah itu bisa mendapatkan kesetaraan kesempatan anak-anak yang kuliah. Bagaimana caranya? Pemerintah harus memberikan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, sehingga pendidikan tinggi tidak memandang mahasiswa sebagai pembeli jasa pendidikan, tapi mereka dipandang sebagai anak-anak muda yang diberi kesempatan untuk kuliah supaya mereka bisa mendorong kemajuan di negeri ini. Mulainya dari mana? Pemerintah berhenti memandang pendidikan, anggaran pendidikan sebagai biaya. Pemerintah harus menghitung pengeluaran pendidikan sebagai investasi. Kalau dipandang sebagai investasi, maka akan mau keluarkan banyak karena tahu nanti akan dapat hasil yang besar. Jadi terima kasih. Baik, bangga kesempatan saya bisa ngobrol dengan salah satu orang yang bisa dibilang berpengaruh di dalam dunia pendidikan. Satu hal yang saya ingin pertanyakan, Pak, saya kan Muhammad Ida, asal dari Politeknik Negeri Medan. Saya kuliah di Polmek, Pak. Muhammad Yuda. Yuda, Pak. Jadi banyak keresahan-keresahan yang ada pada mahasiswa di dalam lingkungan kampus saya sendiri, masalah tentang tidak meratanya mereka mendapatkan KIPKA, Kartu Indonesia Pintar untuk Kuliah. Jadi banyak sasaran daripada KIPKA ini, Pak, di mana mereka ini hanya condong kepada orang-orang yang mungkin dilihatnya itu bisa untuk mendapatkannya, Pak. Di lingkungan saya pribadi, banyak KIPKA ini disasarkan kepada orang-orang yang mampu. Sementara orang-orang yang tidak mampu itu banyak yang tidak mendapatkan, Pak. Jadi adakah ini kan mungkin jadi program dari Menteri Pendidikan sebelumnya gitu kan, Pak. Nanti untuk di era Bapak, mana tahu kami satu putaran yang Bapak bisa memberikan suatu langkah yang bijak tentang masalah dari KIPKA ini sendiri untuk para mahasiswa. Karena saya melihat banyak dari teman-teman yang dari desa yang UKT-nya cukup tinggi karena tidak dapat bantuan dari pemerintah, itu menjadi suatu kesulitan, Pak. Terima kasih, Pak. Bung Yuda, terima kasih. Jadi dana bantuan yang disalurkan lewat Kartu Indonesia Pintar itu memang untuk mereka yang berlatar belakang keluarga ekonominya lemah. Jadi ini memang diperlukan dua sisi. Satu, bila Anda sudah makmur, janganlah ambil hak orang lain yang sesungguhnya bisa mendapatkan dari itu. Jadi saya ingin mengingatkan pada para penerima yang mendengar ucapan ini, bila Anda menerima dan sesungguhnya Anda mampu, saya minta kembalikan. Karena ketika Anda mengembalikan, ada satu anak yang bisa mendapatkan dari Kartu Indonesia Pintar itu menjadi kontribusi Anda pada mereka. Nggak tahu lagi yang dipangkas sama yang masalah COVID-19 yang korupsi. Berani nggak Bapak tuntaskan semua itu dalam jangka waktu 2 tahun? Bapak jangan itu. Buktikan kepada kami semua bahwa Bapak berani berjanji menuntaskan semua itu. Terima kasih. Jangan pergi dulu dong, saya jawab dulu. Ya, gini. Kami berniat untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada negara dengan tidak membiarkan pelanggaran-pelanggaran melenggang tak diberikan hukuman. Karena itu memberikan pesan yang keliru. Bagaimana pelanggaran tidak mendapatkan penegakan hukum melenggang begitu saja. Jadi ini bukan sekedar soal berani. Insya Allah kalau berani dikerjakan.
tapi yang penting caranya harus benar. Gunakan penegak hukum, tetapkan orang-orang yang bersih, orang-orang yang memiliki integritas untuk menegakkan hukum, sehingga mereka-mereka yang hari ini masih bersembunyi bisa ditemukan, masih belum tuntas bisa dituntaskan, dan masalah yang ditutup-tutupi bisa dibuka sehingga kepercayaan rakyat kepada negara bisa dikembalikan. Dan itu kami lakukan di Jakarta. Ketika kami bertugas di Jakarta, kami menemukan banyak sekali penegakan hukum itu pada yang lemah, tapi pada yang makmur, pada yang kuat tidak dilakukan penegakan hukum. Maka saya waktu itu perintahkan pada semua, jangan sampai kita ini justru tegas pada yang lemah, tapi lembek pada yang kuat. Yang terjadi justru kita lakukan penguatan. Siapapun yang melanggar, baik lemah maupun kuat, dia harus mendapatkan sanksi dari negara. Itu yang kita kerjakan. Terima kasih. Izin Pak menambah, siapkah Bapak mundur apabila nanti semua janji-janji Bapak terlaksana? Insya Allah dilaksanakan. Justru makin kita melaksanakan, makin kita harus berani. Yang mereka inginkan adalah orang berani mundur. Jangan sampai orang berani mundur. Justru harus berani menghadapi sampai tuntas. Terima kasih. Itu gimana cara Bapak menjamin hal ini tidak terulang? Gitu Pak. Terima kasih. Yang pertama, angka itu hoax. Kecuali Anda bisa membuktikan bahwa itu benar. Oke? Yang terjadi justru program DP 0 rupiah itu memasok hampir lebih dari separuh suplai rumah baru, rumah susun di Jakarta. Baik. Dan itu yang terjadi. Jadi saya sering sampaikan, saya tidak meminta Anda menyukai saya tidak minta Anda memilih saya hanya minta Anda jangan menggunakan hoax dalam menilai apa yang saya kerjakan. Baik, terima kasih. Kalau kita fokus pada isinya, maka kita akan bisa menjelaskan dengan baik. Nah, saya berharap teman-teman terbiasa untuk berdialog, terbiasa untuk berdiskusi, dan ingat, lawan debat adalah teman berpikir. Pegang itu baik-baik. Itu prinsip harus kita. Yang berikutnya, teman-teman, saat ini saya sedang menjadi calon di dalam proses pemilihan presiden. Saya tidak meminta teman-teman untuk menyukai atau mendukung, saya sudah sampaikan tadi. Tapi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menjadi pemilih yang rasional. Apa arti kata rasional? Rasional itu berasal dari kata rasio. Rasio itu artinya perbandingan. Rasionya berapa? 2:3. Rasio itu perbandingan. Jadilah pemilih yang memperbandingkan mana pasangan yang berpengalaman, mana pasangan yang tak punya pengalaman, mana pasangan yang punya rekam jejak, mana pasangan yang rekam jejaknya diragukan. Lihat rekam gagasan, lihat rekam karya, lihat rekam prestasi. Teman-teman, tidak ada calon yang sempurna. Kalau seseorang dibandingkan dengan kesempurnaan, maka tidak ada yang memenuhi persyaratannya. Karena itu jangan membandingkannya dengan kesempurnaan. Bandingkan 3 pasang ini di antara mereka. Jangan bandingkan dengan kesempurnaan. Insya Allah dengan cara begitu, teman-teman akan bisa memilih yang terbaik. Dan terakhir, saya usul untuk memanfaatkan hak pilih. Kenapa? Karena kalau hak pilih itu tidak dipakai, maka itu terbuang percuma. Jika di dalam sebuah pemilu yang ikut hanya 40%, tidak kemudian pemilunya batal, tapi keputusannya ditetapkan oleh yang 40%. Yang 60% walaupun jumlahnya banyak, dia tidak menentukan apa-apa. Berbeda kalau dihitung karena pesertanya di bawah 50%, pemilu diulang. Nah, itu baru menentukan. Tapi kali ini sama sekali tidak. Karena itulah jangan sia-siakan hak Anda, karena Anda anak muda yang memiliki masa depan, dan pilpres pemilu adalah tentang masa depan bangsa. Kami titipkan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih dulu. Terima kasih sudah berdiskusi.
Insya Allah kita bisa berjumpa di waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Abang Anies Baswedan yang sudah mengisah anak muda dan pemudi Medan. Baik. Oke, abang-abang, kakak-kakak semua, kita sudah sampai di ujung acara dari Desa Anies. Perlu kita informasikan bagi abang-abang, kakak-kakak yang memiliki kupon berwarna hitam, dipersilakan untuk mengambil makanannya di meja registrasi. Dan akhir kata, inilah Desa Anies Medan. Sampai jumpa di Desa Anies Banjarmasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.